Tante yakin semuanya masih tetap semangat, masih tetap menunggu channel YouTube Sekolah Minggu kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau masuk dalam ibadah kita. Adik-adik di rumah semuanya dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita masuk dalam saat teduh sambil bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, sehingga Bapa kami boleh senantiasa bersuka cita, minggu ke minggu kami terus beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ikuti Tante Sandy, Kakak Sandy-nya di depan ya, gerakan. Sukacitaku.
kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil memuji Tuhan, dan kita juga sekalian mengumpulkan persembahan yang nanti boleh dikumpulkan ke gereja melalui guru-guru sekolah minggunya juga boleh. Ya adik-adik ya. Dengan sikap doa kita mau angkat pujian kita, firman jadi manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab dari kitab Daniel, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi di sini Ibu akan bacakannya mulai dari ayat 1, kemudian sambung ayat 5, 25 dan ayatnya yang ke-26, 27 dan 30. Sudah dapat? Sekali lagi, kitab Daniel, pasalnya yang kelima, ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau sudah dapat, Ibu akan membacakannya buat kalian semua. Tulisan di dinding. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya, dan dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para bundi mereka minum dari perkakas itu. Ayat yang kelima, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang ditulis itu.
Ayat yang ke-25, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsajar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsajar, raja orang Kasdim itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita simak ceritanya ya. Saat ini Ibu akan membawakan cerita buat kalian. Di sini temanya merendahkan diri di hadapan Allah. Pada suatu ketika tinggallah seekor kura-kura di sebuah kolam. Dia hidup di situ dengan makan dan dari tanaman dan ikan yang ada di kolam itu. Sayang cuaca saat itu tidak mendukung. Musim panas yang panjang membuat kolam itu menjadi kering. Kura-kura banyak teman yang sering mampir ke kolam itu. Ada burung bangau, kambing-kambing yang sering minum di kolam itu, dan banyak binatang yang lainnya juga. Saat burung bangau mengunjungi kolam yang kering itu, dia menyapa kura-kura, "Mengapa kamu masih betah tinggal di sini? Ayo pindah ke kolam lain yang berair. Aku melihat di sebelah sana masih ada kolam yang berair." Kura-kura menjawab, "Aku sih mau saja pindah ke kolam sana. Tapi bagaimana ya caranya aku pindah ke sana?" Burung bangau menjawab, "Aku bisa mengajak teman-temanku untuk membawamu." Beberapa saat kemudian burung bangau terbang dan kembali bersama teman-temannya dengan membawa ranting di paruhnya. Burung bangau berkata bahwa dia dan temannya akan menggigit dengan paruh di ujung-ujung ranting, dan kura-kura akan menggigit bagian tengahnya sehingga bisa ikut terbang bersama. Kura-kura pun setuju dan ikut terbang bersama bangau. Saat dia di angkasa, dia merasa bangga sekali. Dia melihat teman-temannya, para kambing yang ada di bawah, dan dia pun hendak menyombongkan diri pada mereka kalau dia bisa terbang. Padahal sebenarnya kura-kura itu kan tidak bisa terbang. Dia bisa terbang karena apa? Karena dibantu oleh burung bangau, temannya. Namun kura-kura tidak sadar. Dia ingin menyombongkan diri kepada teman-temannya. Saat dia hendak membuka mulutnya, hendak memanggil temannya dan menyombongkan dirinya, maka lepaslah pegangannya dari ranting yang digigitnya, dan jatuhlah kura-kura di dekat para kambing di tanah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tadi yang membuat kura-kura bisa jatuh? Iya benar, dia sombong. Padahal dia sebenarnya tidak bisa terbang, tapi karena dia mau menunjukkan kesombongannya kepada teman-temannya, sehingga dia tidak sadar bahwasanya dia jatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati lebih lagi. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan mengenai tulisan di dinding. Saat Raja Nebukadnezar sudah tidak bisa lagi memerintah sebagai raja, maka Belsajar anaknya yang menggantikan dia sebagai raja. Belsajar sangat bangga karena dirinya sekarang menjadi Raja Babel, sebuah kerajaan yang besar dan bahkan sudah mengalahkan banyak bangsa termasuk bangsa Israel. Bait Allah di Yerusalem sudah diruntuhkan dan perkakas-perkakas dari sana yang terbuat dari emas dan perak dibawa ke Babel. Belsajar mengundang 1.000 pejabatnya untuk mengadakan pesta yang sangat besar. Nah, kita bisa membayangkan kalau sudah 1.000 orang diundang, berarti pesta itu akan sangat mewah, sangat besar. Nah, pada saat pesta sedang berlangsung, Belsajar meminta supaya perkakas dari bait Allah
dikeluarkan dan digunakan untuk berpesta. Tadi perkakasnya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Belsajar ingin memamerkan kalau dia menggunakan perkakas tersebut, maka orang-orang akan memujinya, wih hebat. Perkakasnya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Belsajar memamerkan apa yang didapat Babel dari mengalahkan bangsa Israel dan meruntuhkan bait Allah. Bahkan perkakas itu dipakai untuk memuja-muja dewa-dewi Babel. Belsajar lupa bahwa perkakas itu adalah barang-barang yang digunakan untuk menyembah Allah bagi orang Israel. Dengan menggunakan perkakas itu berarti Belsajar sudah menghina Allah orang Israel. Dia seperti hendak menantang Allah dengan menggunakan perkakas-perkakas itu. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat di dinding istana ada jari yang menulis di sana. Nah, kita bisa membayangkan ya, tiba-tiba di tengah-tengah sedang ada pesta, ada jari yang menulis di dinding. Apa yang kita rasakan kalau kita melihat seperti itu? Pasti kita merasa ketakutan. Karena apa? Karena tiba-tiba ada jari yang menulis di dinding. Sama seperti Raja Belsajar ini, dia gemetar melihat kejadian itu. Dia mencoba membaca tulisan di dinding itu, namun dia tidak tahu apa arti tulisan tersebut. Kemudian Belsajar memerintah supaya semua orang pandai di negeri itu dipanggil. Namun ternyata tidak ada yang bisa memahami arti dari tulisan itu. Belsajar menjanjikan akan memberi hadiah bagi banyak orang yang bisa membaca dan mengerti arti dari tulisan itu. Dalam kepanikan itu, permaisuri mengingatkan raja bahwa dulu ayahnya, Nebukadnezar, pernah memilih orang-orang pandai dan berhikmat dari bangsa Israel. Maka dipanggillah Daniel menghadap Belsajar. Daniel dengan tenang menghadap raja dan meminta raja untuk menahan hadiahnya. Kenapa? Karena Daniel hendak memahami apa yang hendak dikatakan Tuhan pada Belsajar. Tulisan di dinding itu Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, itulah tulisannya. Itulah yang harus diartikan oleh Daniel. Kemudian Daniel dengan hikmat yang daripada Tuhan mengartikan tulisan tersebut. Belsajar sudah ditimbang oleh Allah dan didapat terlalu ringan, maka Babel akan diserahkan pada bangsa Persia. Itulah arti dari tulisan di dinding istana. Kesombongan Belsajar ternyata sudah membuat Tuhan marah dan hendak menghukum Belsajar dengan membuat Babel mengalami kekalahan. Malam itu Belsajar mengalami kematiannya karena dia sudah menghina Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu menghendaki kita semuanya untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Ingat, kalau kita sudah sombong, hati-hati kita akan jatuh, kita akan hancur. Sekarang ibu mau tanya dengan adik-adik yang ada di rumah, apakah ada yang sombong? Mungkin dia punya HP baru, terus dia memamerkan kepada temannya, atau mainan baru dia pamerkan kepada temannya. Ini loh aku punya HP baru, ini loh aku punya mainan baru. Berarti dia sudah memiliki sifat sombong. Boleh nggak seperti itu? Tidak, karena sifat sombong itu akan membuat kita jatuh, akan membuat kita hancur. Kemudian tidak mendengarkan firman Tuhan, itu juga sudah sombong. Apalagi mengabaikan nasihat orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mendengarkan nasihat guru, tidak mendengarkan nasihat guru sekolah minggu, berarti dia sudah sombong. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling gagah, paling cantik, berarti dia sudah memiliki sifat sombong.
Jadi hati-hati. Kita tidak boleh sombong karena tidak ada yang perlu disombongkan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, orang tuaku kan kaya, aku boleh beli ini, boleh beli itu, uang orang tuaku banyak. Berarti dia sudah memiliki sifat sombong. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena nanti Tuhan akan marah kalau kita memelihara sifat sombong. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau masih ada kesombongan di dalam diri kita, mari kita buang jauh-jauh agar Tuhan tidak marah terhadap kita. Mau gak Tuhan marah sama kita? Tidak kan? Nah, kalau Tuhan tidak mau, kalau Tuhan sudah marah, apa yang terjadi? Ngeri adik-adik ya. Jadi supaya Tuhan tidak marah, kita tidak boleh sombong. Ibu yakin bahwasanya anak-anak sekolah minggu GMI Kanaan tidak ada yang sombong. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita kepada sesama kita. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh Ibu sampaikan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita tutup dengan berdoa. Mari lipat tangannya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga Tuhan tidak ada sifat sombong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah mengingatkan kami, firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk kami selalu mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan agar kami tidak sombong. Kau memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu semuanya dalam pendidikan mereka, di dalam keseharian mereka. Kau memberkati orang tua mereka, Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada hari ini Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami menggunakannya dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.